Majalisul khair fiha kullu fadlin wa man majalisul khairi tadfa' lil fitan wal mihan. Majlis-majlis kebaikan itu padanya tiap-tiap karunia dan anugerah nikmat. Majlis-majlis kebaikan itu menolak bagi fitnah dan bala. Majalisul ilmi tahwil khaira fi kulli fan tuba li 'abdin ja'alha maluhu wassakan. Majlis-majlis ilmu itu meliputi kebaikan pada tiap-tiap pak. Beruntung bagi hamba yang menjadikan akan majlis ilmu itu hartanya dan tempat tinggalnya. Majalisul ilmi tazhab bil qadar wad daran biha yasluhul zahir wa ma qad batan. Majlis ilmu itu menghilangkan kekeruhan dan daki. Dengan majlis ilmu baiklah zahir dan batin. Dzal haqqu sidqan yaqinan laisa hadzan wazan kam ja'at ayatun ma'rufatun li ahlil fitan. Orang yang benar-benar yakin, tidak kira-kira dan tidak sangka. Berapa banyak datang ayat yang dikenal bagi orang-orang yang cerdik pandai. Wa kam ahaditsu marwiyatun li jaddil Hasan, berapa banyak hadis yang diriwayatkan bagi neneknya Hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai' fil Bukhari, ada di Bukhari, wa fi Muslim, ada di Muslim, wa syai' fi Sunan, dan ada dalam sunan-sunan. Huduru majlisi ilmin khair min alfin an ta'udahum aw tusayyi'ahum wa antarka'an. Hadir di majlis ilmu lebih baik daripada 1000 mengilangi orang sakit, lebih baik daripada 1000 mengantar jenazah, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Ada orang garing di sebelah rumah, makanya Mbak Isa ini pengajian, ada orang garing, mana baiknya 1000 orang garing baik ke pengajian pada mengilangi orang garing itu. Apalagi saya kong aja orang garing itu disebutkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mati tapi pengajian tarawih, mana baiknya hadir pengajian lawan hadir orang mati. 1000 orang mati di atar ke kubur, masih baik hadir ke pengajian. Faidatun ay hadhihi faidah qala Abu Laits man jalasa inda alimin, barang siapa duduk di sisi orang alim, artinya menuntut ilmu, walam yaqdir ala hifdzi syai'in minal ilmi, dan dia tidak kuasa menghafal sesuatu dari ilmu, nala sab'a karamat, dia mendapat 7 kemuliaan. Orang nih duduk di pengajian, mendengarkan pengajian, kayaknya boleh ke rumah nang dikaji tuh kada ingat kada lagi. Mengapa nang jago itu kada ingat lagi? Ingatnya waktu di majelis tuh bang, boleh ke rumah ingat lagi. Nah, nang macam itu toh dapat 7 kemuliaan. 7 kemuliaan diberi Allah. Apalagi punya ke pengajian, boleh ke rumah hafalan di pengajian tadi, kada kisah lagi. Ini nang ingatnya waktu di sini aja, nah kayaknya ke rumah hilang. 7 kemuliaan diberi Allah. 1, fadlal muta'allimin, dia dapat kemuliaan, tergolong orang-orang yang belajar. Dapat golongan keutamaan orang-orang yang belajar. Ujar Nabi apa? Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Jadilah engkau orang yang alim. Kada kawa jadi orang alim, utak kada melawanakan, utak tumpul. Au muta'alliman, kita kada kawa jadi pelajar barang, selalu belajar aja. Oh kada kawa juga ngukar kitabnya kada berduit. Au mustami'an, mendengarkan barang, nah mendengarkan. Walam takun rabian, jangan nang jadi keempat. Alim kada, belajar kada, mendengar kada, patahlik engkau binasa dunia dan akhirat.
Mana banyaknya antara yang binasa lawan yang kada. Jadi 3 aja pilihan. Rasulullah memberi pilihan 3: belajar, mendengar, mengajar. Bila kada 3 nih tuh, fal kalbu khairun minhu, kambing atau anjing lebih baik daripadanya. Anjing lebih baik daripadanya. Anjing kau dibawa berburu, kau menjaga rumah, namun ini bisa menghantam nang dalam rumah. Amun kita ada diisi kula, sapupu kah, kemanakan kah, marina kah, siapakah, mengajar kada, belajar kada, mendengar kada. Nah ini iya sudah. Kita beisi laki kita itu mengajar kada, belajar kada, mendengar kada mau, baik belaki kambing, baik belaki anjing. Nah, kawa dijual, disembelih kau dimakan dagingnya kambing itu. Kenapa? Ujar Nabi, patahlik engkau binasa. Nabi kada madahkan anjing binasa, kambing binasa adalah, sapi binasa kada ada ujar Nabi. Tapi kalau manusia itu belajar kada, mengajar kada, mendengar kada mau juga, patahlik binasa. Nah jadi pertama kita dapat pahala tergolong orang yang belajar, turun ke pengajian nih. Satu dapat bagian itu. Yang kedua, wahabsahu aniz dzunub, menahan dia daripada dosa. Menahan dia daripada dosa. Yang ketiga, wa nuzulur rahmati alaih hala khurujihi min baitih, turun rahmat atasnya ketika dia keluar dari rumahnya menuju pengajian itu. Jadi kalau kita turun ke pengajian itu mulai rumah turun sampai ke pengajian, Rasulullah menyatakan bahwa malaikat mulai turun dari rumah sampai ke pengajian mengurakkan sayapnya kepada kita atas dan bawah. Atas artinya melindungi kita. Bawah sayap malaikat diulah permadani bagi orang-orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu itu. Nah cuma kalau melihat kita mata nih, jakanya mata kita melihat ini tadi jar tadi kada ke pasar lagi orang betuko nih tuh orang menuntut ilmu aja. Cuma mata zahir kada melihat. Kalau mata hati kita ini tajam, mata hati kita bersih, hati kita merasa bahwa kita merasa dipayungi oleh malaikat, kita dihamparkan permadani oleh malaikat menuju kepada majlis ilmu, menuju kepada majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi 1, 2, 3, yang keempat, wa iza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqah hasala lahu nasibuhu. Apabila turun rahmat Allah atas ahli majlis itu, dapat juga inya bagiannya. Dapat juga bagiannya. Apalagi di majlis itu umpamanya ada hadir salah seorang daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, kita kada tahu. Maginnya lagi, wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Yang kelima, ditulis bagi dia taat selama dia mendengar, selama dia kada taguringan di majelis ilmu. Selama dia mendengar saja mesti rawayan mendengarnya ditulis oleh malaikat sebagai taat.
mun mangaruh tuh kada rawayan lagi non. Ada orang yang taguringan di majelis ilmu tuh ada. Siapa orangnya? Antara dua, ima orang nang kada taguringan, nang banyak begadang malam beribadah, atau orang nang mata kebanyakan dosa mau juga. Nah, jadi antara dua. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Yang ketiga, selanjutnya berapa sudah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa iza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala liqaulihi ta'ala ana innal munkasirati qulubuhum min ajli. Bila mana sempit hatinya karena tidak paham, jadilah kesedihannya itu perantara dia kepada hadrat Allah Ta'ala. Artinya apa? Jabiruhum, Allah akan menutupi kekecewaannya, wa nasiruhum, Allah menolong dia. Umpamanya pelajaran nang hari ini sulit dimengerti, mengalihnya memaham nah, asa kacau sama sekali. Pahamannya ngalih kitab ini nih. Nah, kalau perasaannya ngalihnya itu nah ditolong oleh Allah, itu mengantarkan dia kepada Allah. Karena Allah berfirman, ujar Tuhan, aku di sisi orang yang pecah hati mereka dari karena aku. Nah, Tuhan nanti menapalinya dan menolonginya. Intaha min bughyatil mustarsyidin. Enam butingnya disebutkan di sini nah. Padahal tadi 7 loh. Yang pertama, dia dapat fadilat orang yang belajar. Yang kedua, dia terhindar dari dosa. Yang ketiga, turun rahmat atasnya ketika dia keluar dari rumahnya. Yang keempat, bila mana turun rahmat di situ, dia pun dapat bagiannya. Yang kelima, ditulis bagi dia taat selama dia mendengar. Yang keenam, bila mana dia sedih karena tidak paham, maka Allah akan menapalinya, Allah akan menolongnya, dan itu merupakan wasilahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian al-faslu tsani fil hathi ala mujalasatil awliya wa suhbatis salihin, pada dorongan bahwa semajlis dengan para aulia dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.